Membuka casing CPU. Posisikan CPU dalam posisi tidur. Tujuannya untuk memastikan Anda melepas panel yang benar sehingga dapat mengakses semua komponen di dalamnya. Sekarang, lepaskan pengikatan yang ada di casing CPU. Hindari meletakkan skrup di atas karpet ketika sedang melt. Kedua, melepaskan kabel konektor dari tombol di panel depan casing CPU. Maksudnya, lepaskan kabel konektor ke tombol power yang ada di panel depan CPU, seperti tombol reset, power, lampu indikator hard disk, dan lainnya. Ketiga, melepaskan konektor kabel power supply hard disk dan CD drive. Lepaskan konektor kabel DA yang terhubung di hard disk dan CD drive. Jangan lupa juga untuk melepaskan konektor lainnya di motherboard. Keempat, melepaskan kabel ASP dan audio yang berada di depan CPU. Melepaskan kabel yang menghubungkan kipas ke motherboard. Melepaskan kabel power supply yang terhubung ke motherboard yang terletak di dekat fan dan di dekat RAM. Power supply adalah komponen yang memasok DA ke satu atau lebih beban listrik. Melepaskan hard disk, CD drive. Setelah semua kabel terlepas, Anda baru bisa melepaskan hard disk dan CD drive dari CPU komputer. Caranya, tarik hard disk dan CD driver secara perlahan dari tempatnya. Sebelum ditarik, pastikan sudah terbuka baut atau penyangganya. Ketujuh, membuka fan atau kipas dari motherboard dengan cara memutarnya atau dengan cara melepas bautnya. Kedelapan, membuka kipas atau fan yang tertempel di CPU. Membukanya dengan cara mencopot cut baut yang tertempel dengan menggunakan obeng yang sae. Fan atau kipas berguna untuk mendinginkan CPU yang panas akibat lama digunakan. Kesembilan, melepaskan kart adapter. Setelah itu, lepaskan beberapa kart yang terpasang pada panel belakang CPU komputer, mulai dari VGA card, LAN card, dan lainnya, dengan cara membuka bautnya atau membuka pengganjalnya. Membukanya dengan cara menariknya dengan hati-hati. Kesepuluh, melepaskan RAM. Lepaskan RAM yang terpasang pada soket yang ada di motherboard CPU komputer Anda. Caranya, lepaskan kunci soket, lalu tarik RAM secara perlahan dari soket. Kesebelas, melepaskan prosesor dari motherboard. Caranya, tarik tuas pengunci wadah prosesor, lalu angkat tutup wadah, kemudian lepaskan prosesor. Kedua belas, melepaskan motherboard dari casing. Nah, sekarang lepaskan motherboard dari casing. Buka skrup yang mengunci motherboard pada casing menggunakan obeng. Setelah itu, angkat dengan hati-hati. Ketiga belas, melepaskan power supply dari casing. Nah, langkah terakhir dalam membongkar CPU komputer yaitu lepaskan power supply dari dalam CPU. Pertama, memasang prosesor. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing.
Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin, angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada. Kedua, kipas prosesor. Cara merakitnya ialah dengan memasang kipas yang dipasang di atas prosesor. Masukkan kaki-kakinya ke dalam dan kencangkan. Dan pasang kabelnya ke motherboard. Pasang RAM. Caranya, samakan lubang kecil pada RAM dengan slat RAM pada motherboard. Jika cocok, tekan RAM agak sedikit keras ke dalam soket sampai terdengar bunyi klik. Pastikan Anda memasangnya dengan baik. Keempat, pasang motherboard. Pasang motherboard ke dalam casing. Jangan lupa untuk memasang skrupnya pada motherboard. Kelima, pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang, kamu bisa memasang VGA card. Pemasangan VGA card hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slat yang ada pada mainboard. Keenam, memasang LAN card. Pasangnya sama dengan memasang VGA kit dan memory card dengan cara menyesuaikan slotnya dan menekannya, setelah itu dikunci dengan bulb. Ketujuh, memasang power supply. Power supply terletak di bagian pojok atas, di bagian belakang casing. Pemasangannya mudah. Kamu cukup menempatkannya pada tempat power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Kedelapan, pasang hard disk. Pasang hard disk pada motherboard di ruang yang telah disediakan dan kencangkan baut dengan obeng. Kesembilan, memasang CD drive. Memasang CD drive sama dengan memasang hard disk. Kesepuluh, pasang kabel SATA. Colok kabel SATA ID dari hard disk ke motherboard di tempat yang sudah disediakan. Dan colokkan juga kabel SATA dari CD drive ke motherboard. Pasang kabel tombol panel depan CPU dan kabel USB dan audio. Langkah ini merupakan yang paling ribet karena pin front panel yang kecil-kecil dan terpisah satu sama lain. Front panel pin ini adalah kabel yang terhubung ke tombol power, reset switch, lampu indikator hard disk, dan lampu indikator power. Dan cara masangnya sesuai dengan gambar. Kedua-belas, memasang kipas atau fan di casing. Pasang kipas di casing dengan cara membaut kipas ke casing yang terletak di bagian belakang casing yang telah disediakan. Fungsinya sebagai pending motherboard, karena motherboard dipakai lama akan panas. Dan pasang kabelnya ke motherboard di tempat yang sudah disediakan, agar bisa menyalurkan listrik ke kipasnya. Ke-13, memasang kabel dari power supply ke hard disk dan CD drive dengan menyesuaikan tempatnya. Ke-14, memasang kabel dari power supply ke motherboard, gunanya untuk menyalurkan arus listrik ke motherboard. Belas tutup casing CPU. Setelah semua komponen di dalam CPU selesai dipasang, tutuplah casing CPU. Ikat kembali skrupnya. Dan CPU Anda kini sudah berhasil dirakit kembali.